manusia terbaik. Dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk soal kriteria manusia terbaik. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu contoh manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Setiap manusia pasti paling senang jika dipuji orang lain. Itu adalah salah satu sifat manusia. Apalagi jika pujian itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Namun, ketika kita ditanya tentang siapa saja orang yang terbaik, jawabannya adalah mengacu pada petunjuk Nabi Muhammad. Dalam berbagai hadis, beliau telah menyebutkan siapa yang masuk dalam manusia terbaik, yaitu mereka yang selalu melakukan perkara kebajikan. Bahkan, beliau pula pernah menunjukkan siapa orang yang paling baik dan buruk. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia terbaik? Beliau menjawab, orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Beliau kembali ditanya, lalu siapa manusia terburuk? Jawab Rasul, orang yang panjang usianya tetapi jelek amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari berbagai sumber, inilah siapa saja yang termasuk dalam golongan manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah. Yang pertama, generasi sahabat. Sahabat Nabi sangat berperan penting sebagai orang yang mendampinginya menyebarkan ajaran Islam. Dua generasi setelahnya, yakni tabi'in dan tabi'ut tabi'in pun termasuk dalam manusia terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Hal itu berdasarkan sabda Nabi, yang terbaik dari kalian adalah orang-orang yang hidup di zamanku, yaitu sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka, at-tabi'it tabi'in. Yang kedua, pembelajar Al-Quran. Dalam prosesnya, bukan hanya menganjurkan belajar Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada umat muslim supaya bisa saling mengajarkan kepada sudah atau lagi tahap belajar Al-Quran. Sebaiknya juga memahami kandungan dan isinya. Orang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran, yang ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yang berarti sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, orang yang memiliki sikap yang baik kepada keluarga. Seperti tercantum dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, khairukum la ahlihi wa ana khairukum li ahli. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Yang keempat, banyak kebaikan, sedikit keburukan. Selain memiliki sikap yang baik kepada keluarga, kamu juga harus perhatikan kalau orang terbaik adalah mereka yang selalu memperbanyak perbuatan kebajikan. Khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruh, yang berarti sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya hingga orang lain merasa aman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, memberi makan orang lain. Kehidupan setiap manusia itu bagaikan roda yang selalu berputar. Di saat kita merasa sedang di atas, menikmati segalanya dengan mudah, sedangkan di sisi lain ada orang yang berjuang untuk mendapatkan makan yang layak demi bertahan hidup. Dalam Islam, sikap saling berbagi tanpa pamrih sudah seharusnya dilakukan. Maka orang terbaik adalah mereka yang memberikan makanan kepada orang lain. Khairukum man at'ama at-ta'am, yang berarti sebaik-baik kalian adalah yang memberi makanan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam ialah orang yang menepati janji dalam membayar utang. Orang yang berutang biasanya memberikan janji kapan ia harus melunasinya.
Sayangnya, tidak semua orang dapat menepatinya. Pembayar yang baik selalu menyelesaikan kewajibannya untuk membayar utangnya sesuai kesepakatan. Maka dialah orang yang terbaik. Khairukum ahsanukum qadaan, yang berarti sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang tercantum dalam hadisnya. Semoga kita semua bisa termasuk dalam orang-orang yang terbaik. Barakallahu fikum.